Perkenalkan, nama saya Lintang Bagus Siryadi. Saya dari kelas I. Saya akan menyampaikan pendapat saya terhadap wacana amandemen yang kelima UUD 1945. Nah, wacana amandemen kelima UUD 1945 yang digagas oleh MPR sebenarnya merupakan langkah penting untuk memperkuat dasar negara agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukanlah dokumen yang sakral dan tidak boleh diubah, melainkan pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan. Sejak amandemen keempat, pada masa reformasi, Indonesia telah mengalami banyak perubahan sosial, politik, dan teknologi. Namun, masih ada celah hukum dan kelemahan struktural yang belum diatur secara jelas dalam UUD 1945, seperti hubungan pusat dan daerah, penguatan sistem presidensial, serta perlindungan terhadap hak digital warga negara. Amandemen menjadi cara untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Selain itu, amandemen juga bisa memperkuat peran MPR sebagai lembaga pemersatu bangsa. Dalam sistem sekarang, MPR hanya bersifat simbolis, padahal lembaga ini dapat berfungsi sebagai penjaga arah ideologis dan moral bangsa melalui penetapan haluan negara. Dengan adanya amandemen, MPR bisa diberi peran strategis tanpa harus mengganggu prinsip demokrasi langsung. Argumen lain yang mendukung adalah bahwa amandemen bukan berarti mengubah dasar negara Pancasila atau semangat reformasi, tetapi justru memperbaikinya agar lebih efektif. UUD 1945 perlu diperbarui agar dapat menampung tantangan baru seperti krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan perkembangan teknologi digital yang belum diatur secara memadai. Dengan mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat, amandemen justru bisa menjadi momentum memperkuat demokrasi konstitusional, bukan melemahkannya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa amandemen UUD 1945 perlu dilakukan, asalkan disertai kajian akademis yang mendalam, partisipasi publik yang luas, serta komitmen kuat dari seluruh lembaga negara untuk menjadikan perubahan tersebut sebagai sarana memperkuat keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kata salah, perucapan yang tidak mengenakan hati. Saya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.